Salam dan bahagia buat Bapak Ibu guru. Yang saya hormati buat pengajar pasil saya, Ibu Sudarni. Yang saya hormati juga untuk pengajar praktik saya, Ibu Suharyani, SPD. Saya di sini sebagai CBP angkatan 7 dari Kabupaten Simalungun yang akan mengadakan coaching supervisi akademik pada rekan guru saya di sekolah SDN Pondok 9820 Bajambi. Pada kesempatan kali ini saya akan praktisi coaching supervisi akademik bersama rekan saya. Saya perkenalkan pada Ibu Isa Manik sebagai yang akan saya supervisi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai supervisi akademik, yaitu pada tahap praobservasi. Di sini saya meminta waktu Ibu dulu, apakah Ibu punya waktu sebentar untuk coaching? Nah, sebelumnya kan saya sudah menyampaikan kepada Ibu itu bahwa kita akan mengadakan yang namanya observasi kelas atau supervisi untuk pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira dari coaching kita di saat ini apa kira-kira yang Ibu harapkan? Benar. Terima kasih kepada Bu Rianti yang telah memberikan saya kepercayaan sebagai guru rekan satu pengajaran. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Lisa Mardiana Damani. Di sini saya juga sebagai rekan pengajar Ibu Rianti di SDN 097820 Bajambi. Baiklah, Ibu tadi mengatakan harapan saya untuk coaching supervisi ini ya. Harapan saya adalah bisa saling berbagi informasi. Berbagi informasi maksudnya pemahaman dan berbagi informasi dan pemahaman dalam mengembangkan potensi mengajar. Maksudnya apa yang kita saling sharing, memberikan informasi mana yang kurang ditambahi dan saling memahami bagaimana pengembangan potensi yang dalam kita mengajar. Itulah kira-kira. Berarti saling berbagi informasi untuk meningkatkan potensi atau kemampuan itu dalam pembelajaran. Kemudian kira-kira apa yang akan Ibu bawakan, materi apa yang akan Ibu bawakan untuk materi itu besok? Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang operasi hitung bilangan. Sampai di situ apakah ada lagi? Itu saat ini itu dulu. Iya. Bilangan berarti apakah ada menjabat dia? Ya, maksudnya gini Bu, kenapa itu? Dia supaya siswa tahu apa tujuannya. Karena kan tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, kalau dalam operasi hitung bilangan itu kan tujuannya yang pertama katanya mengidentifikasi sifat operasi. Nah, yaitu apa? Sifat operasi hitung itu yang pertama sifat pertukaran atau komutatif, yang kedua sifat mengelompokkan atau asosiatif. Disitulah dia Bu, nanti saya tekankan, saya sampaikan kepada murid sehingga murid itu pun bisa lebih memahami bagaimana perbedaan sifat operasi hitung itu, sifat komutatifnya dan sifat asosiatifnya. Untuk pembelajarannya sudah jelas ya Bu ya. Kemudian apa saja yang perlu Ibu siapkan? Misalnya BP apa? Kebetulan kan kita mengajarkan Bu, harus adanya persiapan kita. Yang pertama ya otomatis RPP pembelajaran itu kan harus ada. Tidak hanya RPP, media juga harus, alat peraga kita juga harus, sehingga bisa berjalan lancar proses belajar mengajar itu kalau ada yang namanya RPP, media atau alat peraganya. Baru lembar kerja siswa itu sangat diperlukan. Lembar kerja siswa Ibu ya, itulah yang
diapakan, dipersiapkan. Oke. Dari situ kira-kira untuk menyampaikan materi itu sebelum ibu menyampaikan besok, kira-kira apakah ada kendala yang misalnya ibu percaya itu kendala Kendala sih, terapan materi itu? kalau kendala mungkin tidak ada, cuma saling membantu ya, tolong menolong, istilahnya sharing dengan kawan sesama guru. Bagaimana biar lengkap materi yang akan disampaikan itu kan kita kan selalu nyebut sharing bagaimana tentang ini, tentang materi ini. Nah, jadi kan bisa saling sesama guru itu kita saling membantu bertukar informasi mengenai pembelajaran ini, apa kira-kira yang tepatnya disampaikan. Nah itulah, jadi saling berkomunikasi juga sesama guru. Kendalanya tidak ada gitu ya? Kendalanya mungkin mudah-mudahan tidak ada, karena kenapa tidak ada? Ya kita kan karena dibantu sama kawan, makanya kita menggali informasi dari kawan. Kira-kira nanti kendalanya apa, sehingga sebelum menemukan kendalanya itu kan kita sudah tahu apa solusinya. Untuk besoknya berarti sudah siap lah untuk persiapannya dan juga mengajarnya Mudah-mudahan insya Allah siap. Selain itu kira-kira selain pengembangan buku potensi ibu ada nggak lagi yang mau dikembangkan selain itu? Dari untuk persiapan mengajar sudah selesai ataupun ada bagaimana kiat ibu untuk menyampaikan materi itu, ada nggak pengembangan yang lain dari ibu? Mungkin dari saya tidak ya, mungkin dari siswa. Siswa dapat, yang kita harapkan siswa ini dapat memahami materi, ya kan? Dia dapat memahami materi yang disampaikan guru, khususnya saya yang akan menyampaikannya nanti. Baru bagaimana siswa dapat, mungkin kendalanya itu mungkin dari saya kendalanya tidak ada. Yang siswa yang tadi disampaikan, yang bagaimana siswa itu bisa dapat memahami materinya, baru berdiskusi dengan temannya, harus ada berdiskusi dengan temannya, dan sehingga dapat menyelesaikan masalah atau soal yang akan bisa diberikan guru nanti dengan cara bekerja sama, bekerja kelompok dengan temannya. Oke, berarti strategi yang ibu persiapkan tadi ya, untuk menghadapi kendala dari siswa tadi, kerjasama dalam kelompok. Iya. Kalau ada satu teman yang tidak paham, bisa membantu teman. Berdiskusi lah mereka, berdiskusi. Oke. Jadi saya rasa demikianlah coaching kita di saat ini. Semoga besok dapat diterapkan dengan baik. Amin. Kelas observasi kelas. Oke. Iya. Terima kasih Bu buat waktunya. Terima kasih.